Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah kami. Kami tahu Engkau sedang sangat Tuhan ingin memberkati kami. Mari buat kami lebih lagi dan lebih lagi. Buat kami ke next level. Buat kami bisa dipercayakan banyak hal. Buat kami menangkap yang sejati. Buat kami bertumbuh dengan sangat kuat. Kami berdoa biarlah berkat, kekuatan, kasih setia semuanya turun dalam hidup kami. Kami terima Tuhan semua kelimpahan yang daripadamu. Mari Bapa, pagi hari ini biarlah Kau hujani kami dengan kebaikan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini tampil, bersinar, menjadi pahlawan-pahlawan yang ajaib. Mari Roh Kudus sambar setiap kami dalam nama Yesus. Inilah waktunya, biarlah kami menjadi pemimpin, biarlah kami menjadi pelaku firman, penggenap dan penuntas. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Shalom. Saudara, pagi hari ini kita mau belajar untuk menjadi pemimpin, saudara. Saudara, saya merasakan bahwa Tuhan mau bangkitkan di antara saudara. Menjadi pemimpin-pemimpin di tempat saudara nanti pulang, anak-anak STT. Tetapi juga saudara di kantor, di pelayanan, saudara di kampung, di RT. Saya berdoa, bahkan ibu-ibu rumah tangga, mungkin saudara ya, di rumahmu, di sekitarmu. Biar engkau menjadi pemimpin dan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Amin. Saudara, dan saya berdoa pagi hari ini, biarlah firman ini jadi landasan, jadi berkat buat setiap kalian. Kepemimpinan, mari kita belajar. Kepemimpinan adalah persoalan sehari-hari. Saudara ya, di rumah, next. Saudara, pekerjaan, pelayanan, sampai pemerintahan. Saudara, kepemimpinan tidak pernah diciptakan, tetapi dibentuk. Saudara, tidak pernah lahir dalam satu hari, tapi proses yang panjang. Saudara, tadi pagi saya dengar dari seseorang, saudara, tentang beras. Saudara, beras, kalau saudara masih gabah, ya, harganya itu saudara sekilo 8.000, saudara. Tetapi pada waktu itu mulai dipukul ya, jepret, saudara. Dari gabah dilepasin semua, diselip, saudara. Saudara, kemudian kalau saudara dibuat sampai putih, saudara ya, beras sekilo bisa sampai 15 sampai 17 sampai 20 ribu. Saudara, tetapi kalau dimasak, dicampur sama air, dicampur sama saudara ya, api dipanaskan, saudara, maka satu porsi 3.000 paling murah. Ada yang 5.000, ada yang 7.000, 8.000. Saudara, satu porsi, 1 kilo, saudara ya, bisa jadi 8 sampai 10. Berarti saudara naik lagi. Jadi 100.000 1 kilo. Tapi kalau dibuat nasi goreng, saudara ya, satu porsi saudara sudah bisa 15.000. Betul kan? Saudara naik lagi. 1 kilo saudara bisa jadi 300.000. Tapi kalau beras itu saudara direndam, disimpan bertahun-tahun, melalui proses yang mahal namanya jadi sake. Saudara tahu sake? Itu minuman. Saudara, sake yang mahal, 1 kilo beras bisa harganya setelah jadi sake, saudara, bisa sampai jutaan rupiah. Apa artinya? Hidup ini semakin banyak diproses, hidup ini semakin mahal. Saudara, semakin meningkat. Saudara, tidak ada kepemimpinan yang jadi dalam satu hari. Saudara, tidak ada saudara kepemimpinan saudara yang tidak melewati proses. Saudara harus melewati api. Saudara harus melewati air. Saudara harus melewati, saudara belajar. Saudara harus melewati kegagalan. Saudara harus melewati beban kerja keras. Dan semakin banyak saudara lewati itu, maka hargamu sebagai pemimpin akan semakin mahal. Saya berdoa setiap kita, saudara, pagi hari ini menyiapkan diri untuk melewati proses. Dan kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang ajaib.
Saya berdoa, saya merasa di tempat ini akan bangkit banyak anak muda. Akan bangkit banyak saudara ya. Orang-orang dewasa maupun anak-anak. Ibu-ibu maupun bapak-bapak. Akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Saudara, oke. Pertama, saudara menjadi teladan. Titus 2:7-8. Dalam segala hal, jadikan dirimu teladan. Dalam perbuatan-perbuatan baik. Dalam pengajaran, tunjukkanlah integritas, kehormatan, perkataan benar yang tidak tercela. Sehingga para lawan akan menjadi malu. Karena tidak dapat mengatakan hal yang buruk tentang kita. Saudara, dan ini tidak terjadi sehari. Ini terjadi every day, saudara, sampai selamanya. Kalau saudara mau jadi pemimpin, ingatlah pertama menjadi teladan. Saudara, dan itu juga tidak dalam 1-2 aspek, tapi seluruh aspek. Saudara, hari ini cucu saya Miel ulang tahun. Nah, saudara, tetapi karena dari keturunan demi keturunan, kalau kami ulang tahun, kami selalu harus buat sesuatu. Saudara, maka itu turun sampai ke generasi yang sekarang, saudara. Mungkin sudah generasi keempat. Saudara, pada waktu dia ulang tahun 1 tahun, dia buat di Aceh, saudara. Sama papa mamanya dibawa ke Aceh. Bagi makanan buat sembako dan sebagainya buat orang-orang di Aceh ke titik 0 di Sabang. Saudara, dan ini juga ulang tahun yang kedua pergi ke Samarinda, IKN. Saudara ya, daerah titik 0 juga. Saudara, dan kemudian juga pelayanan. Pagi-pagi saudara, sudah jam 7 pagi, sudah main rebana, nari di gereja saudara. Dan sampai nanti malam, full pelayanan. Saudara, apa? Menjadi teladan. Saudara, dan itu turun sampai cucu. Biar bagaimanapun apapun yang kita lihat, saudara, dan kita perlihatkan, itu yang menjadi teladan. Tapi saudara, saya itu kan kalau di rumahnya atau di mana, papanya, mamanya seringkali manggil kalau beresin mainan. Saudara ya, kalau misalnya rumah berantakan, barang banyak, seringkali kan Kesia bilang, "Mbak, tolong beresin." Itu saudara ya. Nah, hari itu saudara, Misael keluarin mainannya. Terus papanya teriak, "Miel, beresin." Saudara, dia reaksinya beda. Enggak beresin, tapi dia langsung manggil mbaknya. "Mbak," katanya saudara ya. Saudara ya, kenapa? Teladannya begitu saudara. Saudara, kalau saudara lihat Miel, begitu musik pujian, dia bisa tersungkur. Enggak usah diajarin, teladannya begitu. Tapi begitu beresin, ternyata lain. Teladannya yang jelek saudara. Saudara, teladannya manggil orang buat beresin saudara. Nah, setiap kita hari demi hari, apa yang orang lain lihat dalam hidup kita? Saudara, berapa orang pernah datang ke saya, saudara, dan mereka bilang, "Bu, saya percayakan anak saya ke Mahanaim." Saudara, dan dia bilang begini, "Ibu tahu kenapa saya sangat percaya?" Saudara, dia bilang, "Hari itu saya ini lewat nganter dan mau lihat sekolah Mahanaim. Saya ketemu Pak Luki dan orang bilang, 'Oh, itu pemimpinnya.' Dan begitu dia jalan berapa langkah ada permen. Dia bungkus permen, dia ambil, dia buang, dia masukin tong sampah." Saudara, kalau saudara lihat sampai hari ini, itu kerjaan Pak Luki saudara. Pak Luki itu kemanapun kalau dia lihat sampah, dia tidak akan diamkan. Kalau anak muda banyak banget yang saya lihat sampah jalan terus. Tapi Pak Luki nggak pernah. Saudara, saya sudah kenal beliau 20 tahun lebih. Saudara, setiap kali dia lihat sampah, dia pasti ambil. Saudara, dan dia pasti buang. Saudara, dan orang itu berkata, "Ini bos, anaknya orang kaya." Saudara, dan dia dulunya mau sekolahkan anaknya di tempat yang lain yang lebih bagus, yang lebih mahal sekolahnya, fasilitasnya. Tapi begitu dia lihat itu, dia bilang begini, "Kalau pemimpinnya saja melakukan itu, saya percaya sekolah ini
bisa mendidik karakter anak saya. Saudara, engkau tidak dilihat cuma pada waktu di mimbar. Semua orang tahu kalau kamu lagi pelayanan pasti baik-baik. Tapi sekali lagi, jadilah teladan. Pada waktu kamu di rumah, pada waktu saudara mungkin ya anak-anak beresin tempat tidur atau tidak. Saudara, bajumu tersetrika dengan baik atau tidak. Jadilah teladan. Supaya orang berkata, ya, saya melihat keajaiban. Saya melihat anugerah. Saya melihat keindahan. Saya melihat urapan Tuhan dalam segala hal. Saudara, kita lihat yang kedua. Mari melakukan lebih dari anak buah. Dari semua orang. Saudara, mari melakukan lebih dari yang diharapkan. Ya. Saudara, Hakim-Hakim 5, 24 sampai 25. Diberkatilah Yael istri Heber, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Lihat, air diminta orang itu. Tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkan dadi. Saudara, ini minta air. Kita bisa kasih air, kalau sekarang ya orang minta air, kita bisa kasih gelas plastik, kasih air putih, selesai. Betul kan? Tetapi saudara, dikatakan di sini, saudara, dia kasih apa? Bukan air, kasih apa? Susu. Dan dikatakan dia tidak kasih cuma susu. Saudara, dia kasihkan dadi. Saudara, di cawan yang bagus. Saudara, di cawan yang indah. Dadi itu, kalau saudara tahu, itu semacam yogurt. Ya, kentalnya susu. Saudara, itu semacam yogurt, tapi di orang Israel, saudara, itu, waduh saudara, enggak asam saudara. Saudara, itu kalau di Belanda, saudara, dan di Israel, saudara, itu ada makanan, wah itu enak sungguhan saudara. Enggak asam saudara ya, sedikit manis saudara. Tetapi kurang lebih kayak yogurt, tapi lembut sekali saudara. Saudara, nah ini dadi namanya. Dan dadi itu adalah yang terbaik dari susu. Jadi susu bagian atasnya, kalau misalnya susu dibiarin, maka nanti semua vitamin dan semua yang terbaik itu ngumpul di atas saudara. Warnanya seringkali kekuning-kuningan. Ya, nah itu yang diambil saudara. Dan itulah yang namanya dadi saudara. Kemudian ya pakai proses, saudara, dia menjadi seperti yogurt yang enak sungguhan. Nah sekali lagi, dia bahkan saudara dari air naik ke susu, dia naik lagi sampai ke dadi, dan dia kasih saudara di gelas yang terbaik. Berapa banyak dari kita, saudara, bisa memberi lebih. Tapi kadang-kadang kita bukan memberi lebih, malah kita memberi kurang. Saudara, seringkali terlalu banyak kita beralasan, sehingga kita tidak memberi lebih. Tapi kita memberi standar, saudara. Saudara, orang yang saya tahu memberi lebih itu Bu Iren Coach. Saudara, dia masuk ke BCA hari itu sebagai sekretaris. Saudara, hari itu Coach belum punya ijazah yang lain. Dia cuma punya ijazah sekretaris. Saudara, D3, bahkan tidak S1. Saudara, hari itu dia ditaruh saudara di bagian sekretaris pemula, dan kerjaannya sangat sedikit. Cuma ngetik. Saudara, cuma ngetik. Dan pada waktu dia tahu kerjaannya dia cuma sedikit, cuma ngetik. Saudara, dia pergi ke gudang. Tempat file, tempat semua file-file saudara ya. Saudara, dia beresin dari A sampai Z, dia rapikan. Saudara, pada waktu saudara temannya sekretaris mau ngambil file, kaget saudara. Itu sudah tersusun rapi dari A sampai Z, sesuai dengan tempat, sesuai dengan golongan.
Dan dia berkata, siapa yang ngerjain? Dan ketahuanlah itu Ibu Iren. Dan dia bilang, gila loh. Selama 20 tahun orang-orang kerja di sini, gak ada yang mau ngerjain ini. Ini kerjaan paling nyebelin, berdebu, ya berat, menyusun semua file. Dan kamu kerjakan. Saudara, dan dia bilang, bisa terlalu nganggur. Saudara, dan kemudian saudara tempat bosnya, biasanya mereka gak peduli. Saudara, ini dia datang lebih pagi. Saya tahu karena saya sering diajak. Saudara ya nyembah. Dia urapi semua tempat dengan minyak wangi. Sehingga kantor bosnya itu wangi. Saudara, bosnya mulai melihat. Dan bosnya mulai bilang, saya mau kamu jadi sekretaris pribadi. Tiba-tiba mulai naik. Saudara, dan kemudian saudara setiap kali bosnya bikin surat cuma tulisan acak-acakan. Dia bilang gini, bos saya ngerti kok. Bos gak usah terangkan panjang lebar, gak usah nulis rapi-rapi, acak-acakan boleh saya susunkan. Terus hari itu bosnya bilang, kamu bisa memangnya bikin bahasa Inggris? Bisa bos. Saudara, dia bikinkan surat dalam bahasa Inggris. Saudara, dan bosnya kaget. Karena bahasa Inggrisnya walaupun sekretaris lebih bagus dari bosnya. Saudara, hari itu bosnya berkata, mulai sekarang semua surat menyurat penting. Seluruh kantor kamu yang kerjain. Saudara, dalam waktu 1 tahun dia naik 3 kali. Tapi kemudian hari itu ada cabang yang sudah sangat kolaps. Saudara, dan sekali lagi mereka mau tutup cabang itu. Dan dia mengajukan diri, dia bilang, bos boleh gak saya cek? Saya pelajari kesalahannya di mana. Kenapa ya bagian itu atau cabang itu tidak bisa bertumbuh. Saudara, dia diutus ke sana, dia pelajari, dia beresin sampai ngosek WC. Sampai dia bongkar semuanya. Dia tata pakai taplak, dia bagusin. Dia ngajar orang itu senyum. Saudara, dia doain, dia doling. Saudara, dan dia bilang, bos boleh gak kasih kesempatan 2 bulan. Saudara, itu omset. Saudara, dari 1 hari gak ada sampai 2 juta. Tiba-tiba 1 hari bisa sampai 10 juta. Saudara, dia ajari bagaimana telepon nasabah. Memberikan perhatian. Singkat cerita, saudara, itu booming. Kaget orang. Saudara, dan dia mulai dipercayakan 2 cabang, 3 cabang. Sampai akhirnya dia pegang lebih dari 150 cabang. Dan dia lebih dari semua pemimpin. Saudara, ada di top nomor 1 seluruh Asia. Bengkir. Saudara ya, terbaik seluruh Asia Tenggara. Saudara bisa bayangkan. Ya, banyak orang berkata, ya saya siapa? Saudara, dia ini waktu masuk sekretaris D3. Tapi dia selalu memberi lebih. Saudara. Saudara, yang mengangkat kita Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan menunggu kita untuk tampil orang-orang yang above the crowd. Artinya di atas rata-rata. Artinya di atas orang banyak. Saudara, saya masih ingat Peter. Saudara, pada waktu itu walaupun dia masih muda dan sangat singkat hidupnya. Saudara, orang bilang dia di atas rata-rata. Ketika yang lain harusnya kerjaan anak SMA, dia mengajukan diri. Biar saya aja yang kerjain. Saudara, setiap kali ada angkat-angkat barang yang berat, saudara, dia selalu bilang, saya aja yang kerjain. Apakah kita ini, saudara, bisa menjadi orang yang melakukan lebih? Atau kita berkata, oh itu susah, jangan. Aduh, angkat-angkat, enggak lah.
Saya udah banyak kerjaan. Nolong orang, gimana nolong orang? Orang saya aja butuh ditolong. Saudara, terlalu banyak excuse, alasan. Sehingga kita memberikan di bawah atau sesuai standar. Tapi kalau saudara mau jadi pemimpin, ayo lakukan lebih. Saudara, maka Tuhan yang mengangkat kita. Tidak usah orang lihat kok. Saya masih ingat apa yang di Belanda, saudara. Saudara, itu saya masuk umur 17. Saudara, dan tidak ada orang yang kenal saya. Satupun tidak ada yang kenal orang saya. Saudara, jadi saya masuk pelayanan pertama, pelayanan angklung. Saudara, dan saya masuk sama seperti yang lain. Saya sering cerita sama saudara. Saya dapat re rendah. Kalau saudara tahu angklung re rendah itu gede banget. Itu cuma sekali bunyi, kleng, sudah. Saudara, yang sering kali bunyi itu sol atau mi, saudara ya. Sudah, tapi hari itu Tuhan mulai bilang, itu lihat angklung berdebu. Lapin semua. Saudara, dan saya lapin satu demi satu. Saudara, dan Tuhan mulai bilang, ya, ini banyak yang gak apa lagu. Kenapa kamu gak bikin catatan kecil-kecil, fotokopi, tempel di angklungnya supaya, atau tempel di kasih mereka supaya mereka tidak salah. Saudara, saya belajar. Tuhan bilang ini, coba doa puasa. Coba carikan pelayanan. Jadi saya tawarin ke beberapa gereja, mau enggak kita pelayanan di sana. Saudara, buat satu langkah. Ya, buat satu langkah. Next. Sampai akhirnya Tuhan bawa hari ini. Saudara, Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup saya. Bukan saya lahir, saudara, sebagai pemimpin. Tapi setiap orang harus melewati proses yang panjang. Kalau saudara mau menjadi seorang pemimpin. Kita lihat yang ketiga. Saudara membangun hubungan dari yang kecil sampai yang tertinggi. Ya. 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu. Lalu diantarkannya mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia. 1 Samuel 27. Berkatalah Daud kepada Akis bin Ma'oh, raja orang Gad, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat supaya aku tinggal di sana. Maka Akis memberikan Siklak kepadanya. Tetapi Akis mempercayai Daud. Saudara, kita lihat di sini. Saudara, Daud itu temennya dari paling bawah, preman, orang punya utang, ya bermasalah, orang-orang yang kacau hidupnya, sampai raja. Saudara, dia punya hubungan. Saudara, banyak orang itu tidak punya hubungan yang baik sama semua orang. Sama teman sekamar aja, saudara, ya berkelahi. Ya kalau saudara anak STT mau jadi gembala atau mau jadi pemimpin, tapi sama teman sekamarmu aja berkelahi terus, lupakan itu, saudara. Saudara, bagaimana kamu bisa jadi pemimpin? Sama teman sekamar aja berantem. Saudara, kalau saudara ini berkata, saya mau jadi pemimpin. Saudara ya, tapi mungkin sesama penari berantem, saudara ya. Saudara, ini gak bisa. Terus sama pemimpin di atas marah terus. Sama orang di bawah juga marah terus. Ini gimana? Saudara, kita harus belajar membangun sebuah hubungan. Mulai dari keluarga. Ada banyak suami. Saudara, engkau mungkin sudah lama tidak menyatakan cinta. Ya. Kapan Pak Kris menyatakan cintanya kepada Ibu Deborah?
Tadi malam, sip. Tadi malam, Ibu Deborah tadi malam Mas Kris bilang apa tadi malam? Menyapa dengan cinta. Pulang dari sini Kalang ya, langsung bilang kangennya gitu ya. Wah, tuh liatin. Nah, tapi sekali lagi anak-anak ya, karena di sini kapan ini ya anak-anak ya menyatakan sesuatu sama orang tua. Saudara lo Alkitab itu bilang, kalau saudara anak-anak menghormati orang tua, mengikuti ajaran orang tua, saudara dan mengasihi mereka, hidupmu diberkati dan bahagia. Tapi sebaliknya kalau engkau menyakiti hati ibumu dan engkau saudara menolak ajaran ayahmu, ada Alkitab, maka hidupmu seperti padang gurun. Saudara, nah ini seringkali kita ini gak punya. Saudara, saya hari itu melayani seseorang. Saudara, dia 4 kali hamil keguguran. Saudara, hidupnya berantakan. Saudara, berkatnya mepet. Saudara, setiap kali sakit. Saudara, dan dia berdoa, tanya, bilang, Bu tolong doakan saya. Waktu saya minta saudara sama Tuhan, apa sih ini? Ada kutuk atau ada apa? Tuhan bilang begini, tanya hubungannya dengan orang tua. Saudara, waktu saya bilang, bagaimana hubunganmu dengan orang tua? Dia ngaku. Ternyata dia punya hubungan sangat parah dengan orang tuanya. Dia berontak, dia sakit hati, dia marah, dia nyakitin hati ibunya. Terus saya bilang bertobat. Cuma itu yang bisa membuat hidupmu berubah. Saudara, dan dia bergumul. Akhirnya singkat cerita dia berlutut di depan ibunya. Dan dia minta ampun. Saudara, dan pada waktu hidupnya saudara ya, mulai dia bilang, Papa, Mama, maafkan saya. Hidupnya tiba-tiba berubah. Dia mulai bilang sama suaminya, setidaknya setiap bulan kita mampirlah sejam aja ke rumah orang tua kita. Dan kita beliin makanan seberapa lah, gak usah yang mahal. Atau kita ajak makan bareng. Saudara, tiba-tiba saudara ekonominya semua naik terus. Diberkati. Tiba-tiba dia hamil dan dia bisa mengandung. Dan dia sekarang sudah punya anak 3. Saudara, dia bilang hidupnya totally berubah. Setelah dia bereskan hubungan dengan orang tua. Saudara, demikian juga dengan pemimpin. Saudara, ada banyak engkau tidak punya hubungan dengan pemimpin. Kau curiga. Kau bilang, wah pemimpin itu pilih kasih. Kau tidak mengerti hati pemimpinmu. Engkau selalu saudara iri dengan temanmu. Seperti Saul. Saudara, dan itu menghancurkan hidup kita. Hari ini coba perbaiki hubunganmu. Baik dengan anak, dengan orang tua, suami istri. Ya. Saudara, coba setiap kita belajar, cek bagaimana hubungan saya dengan pemimpin. Nah, setelah itu saudara coba lebih lagi belajar. Bergaul mulai dari saudara ya, istilah saya mulai dari yang paling rendah sampai yang paling atas. Saudara, kita itu harus pakai bahasa yang berbeda. Ya. Kalau saudara mau nginjil, ya misalnya ke orang-orang bawah, saudara pakai baju komplit, baju saudara ya misalnya saudara bagus, mereka sudah akan buat jarak. Tapi saudara pakai kaos, mungkin pakai jeans, saudara beli teh botol, terus duduk sama mereka dan beli gorengan. Saudara kan bisa menjangkau mungkin anak-anak pemulung, anak-anak pang. Saudara, banyak sekali yang kita bisa jangkau. Hanya dengan traktir mereka teh botol, saudara dengan gorengan. Tapi kalau saudara mau ketemu nih sama istilahnya bos-bos.
dan saudara tidak dengan baju yang rapi, saudara tidak dengan muka yang proper, artinya saudara keringetan, ya, saudara bau, saudara. Kemudian maaf kata saudara, rambut acak-acakan. Saudara baru mendekat sudah ditangkap satpam. Dan saudara kalau mau bertemu dengan mereka, istilah saya nih ya, saudara harus punya pertanyaan cerdas. Karena kalau saudara tidak punya pertanyaan cerdas, saudara mereka tidak bisa dihubungi. Mereka akan berjaga jarak. Ya. Saudara apalagi saudara mau ngabarin Injil sama mereka, saudara datang dan bilang bertobatlah. Ya udah langsung saudara, orang gila dari mana kata mereka. Ya. Saudara mendekati orang besar, saudara harus punya pertanyaan cerdas. Saya masih ingat tadi itu, saudara ada Pak Peter Sondak, saudara. Di sebuah tempat, dan saya tahu saya diundang ke kebaktian, saudara, di mana itu punyanya Pak Peter Sondak. Saudara, dan beliau itu adalah konglomerat. Dulu sekarang saya nggak tahu berapa. Dulu nomor 8 di Indonesia. Saudara, dan saya tahu belum tentu saya ketemu dia. Tapi ada kemungkinan saya ketemu dia. Karena itu adalah tempat dia. Dulu dia pegang Excel. Saudara, jadi saya siapkan. Sebelum saya ketemu dia, walaupun belum tentu juga ketemu dia, saudara, saya baca semua tentang dia. Saya tahu tentang dia. Saya tahu bagaimana dia jadi kaya. Saya tahu hebatnya dia. Wah, pokoknya saya pelajari. Saudara, dan pas saya sampaikan khotbah, tiba-tiba dia nongol di akhir. Dia memberi salam sama anak buahnya. Maka saya langsung pakai kesempatan itu. Saudara, saya salaman dan saya bilang, Pak, saya pengagum Bapak. Saya boleh minta satu, saya tanya boleh. Dia bilang, oh boleh. Bagaimana mungkin tanpa sekolah, tanpa pendidikan, Bapak bisa men-take over ya perusahaan. Saya sebenarnya udah tahu, udah baca saudara saya ya. Dan saya tahu beliau adalah orang yang tidak lulus S1. Tetapi beliau bisa men-take over perusahaan. Setelah dia kaya raya, baru dia ambil S1, S2, S3 saudara. Tapi sebelumnya dia itu tidak lulus S1, sudah men-take over saudara perusahaan. Saya tahu. Ya, jadi karena itu, dan itu adalah kebanggaannya. Kalau saudara baca atau saudara tahu siapa dia, baca dari biografi, dan dia selalu bilang begini, pendidikan belum tentu membuat kamu kaya. Ya, sekolah belum tentu membuat kamu bisa kerja. Tetapi orang yang kerja keras, orang yang mau belajar, ya, itu yang membuat kamu berhasil. Jadi saya tahu, saudara, bahwa dia ini gak suka orang menonjolkan S1, S2, S3. Dia adalah orang yang mau buktikan semiskin apapun kamu, lulusan berapapun, kamu bisa kalau kamu mau. Jadi saya tanya, saya bilang, Pak, saya punya banyak anak pemulung. Saya punya banyak anak orang miskin. Saya mau tanya satu pesan dari Bapak. Bagaimana anak tidak pernah punya pendidikan sampai S1, S2, S3, Bapak bisa take over sebuah perusahaan yang paling besar di Indonesia. Saudara, mukanya langsung berbinar. Saudara, dan dia langsung bilang begini sama saya, kasih dia kartu nama, kita janjian ngobrol. Saudara, satu pertanyaan itu bisa membuka atau itu bisa menutup. Saya tahu itu passionnya. Saudara, nah ini cara berhubungan. Seandainya hari itu saudara ya, saya ketemu Pak Peter Sondak, terus kemudian saya ngomong gini, Pak bagi duit dong, habislah saya saudara. Walaupun ujungnya dia jadi donatur Mahanaim selama lebih dari 10 tahun. Saudara, dia salah satu, kalau saudara hari ini lihat saudara dapur umum kita, ya, semua adalah pemberian dia dan dia yang bangunkan dapur umum itu dari A sampai Z. Saudara, tetapi
Ini adalah cara komunikasi. Ada banyak orang tua misalnya ya, saudara dia bikin saat teduh. Tapi saat teduhnya anaknya TK dan saat teduhnya bilang gini, ayo baca Alkitab. Kan gak seru. Bisa enggak saudara cerita dengan cerita yang sangat seru untuk anak mereka, anak saudara. Karena kalau saudara mau menanamkan yang ilahi, saudara harus belajar menanamkan dari sejak dini. Ya. Hubungan ini penting saudara. Semakin saudara menjadi dewasa, saya berharap saudara belajar juga karena gini. Kalau saudara itu berhubungan dengan orang flekmatis, ya, saudara tidak bisa datang dengan tugas. Misalnya nih, anak buah saudara flekmatis dan saudara langsung bilang begini, kamu ini gimana sih? Ini kerjaan ini nggak benar. Wah, dia langsung nutup saudara, jebret. Dia langsung takut. Mungkin dia lari dan tidak ketemu sama saudara. Nah, saudara, tapi kalau anak saudara itu, anak buah saudara koleris, saudara bisa datang dengan berkata, ini bagaimana nggak beres, ini. Dia akan langsung bilang, siap. Setiap orang itu kita harus bisa berhubungan. Nah, saudara, saya ingat waktu itu Stephen sama Joshua ini kan beda jauh. Satu melankolis, satu ada kolerisnya banyak. Saudara, dan sanguin koleris. Nah, hari itu mereka berdua ikut futsal. Dan futsal mereka, saudara, sampai taraf tanding di Jakarta. Sudah menang nih se-Bekasi. Mereka tanding ke Jakarta. Saudara, mereka masih kecil-kecil, 8 tahun sama 9 tahun. Saudara, pulang itu Stephen nunduk. Terus saya bilang begini, ada apa Pen? Kita mesti tanding di Jakarta. Loh, kan hebat. Dia bilang begini, persoalannya saya kiper. Kalau nanti saya tidak bisa jaga gawang, maka kekalahan pasti kesalahan tertuju pada saya. Terus dia sampai ngomong begini, saya nggak mau ikut tanding. Saya nggak mau jadi kiper. Karena nanti ujungnya saya yang disalahkan. Ini kalau melankolis ini begini saudara ya. Setiap ada tantangan, bukannya maju, belum apa-apa sudah mundur saudara. Saudara, sedangkan adiknya belakangan masuknya, wah langsung teriak, yes katanya. Kita masuk mah, ya kita ke Jakarta, tanding di Jakarta. Pak Joshua, dan dia ngomong begini, saya akan pastikan tidak pernah duduk di bangku cadangan. Memalukan kalau duduk di bangku cadangan. Saya akan lari terus jadi striker. Nah, ya, kalau perlu saya pengen banget ya. Saya akan nembak gol ya, dan sebagainya. Beda banget. Nah, hari itu cara ngomong saya berbeda saudara. Saya ngomong sama Stephen, saya bilang gini, kalau kamu, dia hari itu kiper terbaik saudara. Saudara tidak tahu karena urapan atau tidak tahu karena apa saudara ya. Saudara, jadi hari itu saudara kiper terbaik itu Stephen. Saudara, orang bilang begini, kalau sudah dia jadi kiper, sejago apapun ya musuh nembak, itu seperti ribuan malaikat menutup gawang katanya. Ya, tidak bisa. Saudara bisa nanti bolanya mental, bisa bolanya kemana saudara. Mau diserang kayak apapun. Saudara, itu ada urapannya khusus rupanya. Saudara, nah hari itu saya bilang begini, Pen, seandainya kamu tidak mau jadi kiper, kalau sampai timmu tidak berhasil dan kalah, apa kamu tidak nyesel? Apapun hasilnya, setidaknya kamu sudah memberikan bagianmu. Saudara, dan dia mikir ujungnya dia main juga. Saudara, sebaliknya Joshua. Saya bilang gini, Jos, ini bukan masalah kamu. Ini masalah tim. Masa kamu pikirin yang penting kamu bergaya? Yang penting kamu menang. Kan semua tim harus ikut ambil kesempatan. Ya,
Gak apa-apa duduk di bangku beberapa menit atau setengah jam, gak apa-apa. Biar semua dapat kesempatan. Saudara, saya tidak bicara yang sama karena anak saya duanya berbeda. Dan saudara harus belajar membangun hubungan adalah mengenali setiap orang. Saudara menjadi jawaban, menjadi perantara. Belajar saudara untuk menjadi orang yang bisa mengerti. Tidak cuma diri kita, kebutuhan kita, apa maunya kita. Tapi bisa mengerti banyak orang. Itulah jadi pemimpin. Yang keempat, mari kita belajar menanamkan value. 1 Tawarikh 22 ayat 11. Kata Daud kepada Salomo, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu. Seperti yang difirmankannya mengenai engkau, hanya kiranya memberikan kepadamu akal budi pengertian, membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu, maka engkau akan berhasil. Jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut, janganlah tawar hati. Saya bersyukur saya punya papa yang menanamkan value untuk apapun juga. Saya punya mama yang menanamkan value ya untuk apapun juga. Ada orang itu begini ya, hidup itu sekedar hidup. Kalau jatuh nanti diulang lagi. Pacaran gagal, tidak pernah periksa diri, kenapa ya saya gagal. Cuma marah. Saudara ulangan tidak bisa, dapat nilai 4, cuma marah. Bilang gini, gurunya itu kurang ajar, soalnya susah. Saudara apapun dia tidak belajar sesuatu. Tapi saya itu bersyukur, saya punya ibu dan bapak, ayah dan ibu. Yang dalam apapun dia akan bertanya begini, kamu belajar apa? Saudara, saya masih ingat hari itu mama saya masak karena mertuanya datang. Jadi opa saya dari pihak papa datang. Dan dia masak seharian. Dan saya nanya begini, Ma, kenapa mama masak macam-macam? Saudara dan mama saya mulai bilang, dia panggil saya Nik. Ya, papa sama ibu saya, dua-duanya kalau panggilan sayang mereka itu Nik. Nah ya, dia bilang gini, Nik, sampai kapanpun kalau kamu besar, layani mertuamu, layani ibumu. Walaupun kita biasa hidup sederhana, kalau mereka datang, berikan yang terbaik. Saudara, dan saya terus bilang, kenapa? Ya karena mereka ayah dan ibumu, melahirkan engkau. Kamu ndak ada kalau ndak ada mereka. Ya udah, dia mulai kasih saudara pengertian. Dan dia bilang, nanti kalau kamu menikah, padahal saya waktu itu masih umur 7 tahun. Saya masih ingat dia bilang ini, kalau kamu menikah, mertua itu papa mama. Gak ada kata mertua, adanya itu juga papa mama. Perlakukan sama. Wah sudah deh, saudara, dia mulai tanamkan value. Saudara, dan saya cuma ya. Saudara, kalau saudara tahu ibu saya itu menanamkan value itu dari kecil. Dari umur 5 tahun ya, dia selalu begini, bangun beresin ranjang. Terus saya bilang, kenapa sih mesti beresin ranjang, nanti pulang juga berantakan lagi. Dia bilang begini, anak perempuan, kalau kamar berantakan, hidupmu berantakan. Ya, dia masih orang kuno ya, bilang tidak ada laki mau sama lu, katanya begitu saudara. Itu zaman, karena dia masih kuno ya, selalu ngomongnya begitu saudara. Saudara, nanti kemudian dia bilang gini, masuk dapur. Saudara, saya selalu mesti masuk dapur walaupun sebelum sekolah. Walaupun cuma sebentar, saya mesti potong bawang. Saudara, saya potong cabai karena ibu saya catering. Saudara, dan saya bilang ini, Ma kenapa sih? Mesti saya yang potong cabai, potong bawang. Dan dia akan jawab lagi, anak perempuan tidak bisa masak, tidak tahu artinya cabai, tidak tahu yang mana lengkuas. Ya siapa yang mau sama kamu? Kalau dia mama saya sukanya begitu. Nanti kamu gak dapat jodoh kalau gak bisa masak. Jadi gini-gini saya bisa masak loh saudara, percayalah. Ya, walaupun saya sekarang memang hampir tidak pernah masak, tapi saya semua masakan saya bisa.
mulai dari Jawa, Belanda, saudara ya, Cina, saudara Perancis, saya tahu semua. Ya, karena omelan mama saya. Ya, value sekali lagi. Dan saudara itu saya selesai sekolah, pulang, opa saya datang, oma saya datang. Tapi ada sebuah kejadian yang buat saya gini. Oma saya ngomong begini, saya enggak mau makanan rumah. Karena makanan rumah sama aja di mana aja. Saya mau ke restoran, Pompong di Bandung. Saya pengen nyobain restoran di Bandung. Padahal mama saya udah masak satu meja, saudara. Terus saya lihat muka mama saya pikir mama saya mau cembetut atau kesel. Terus mama saya bilang, oh ya oke. Dia bilang sama papa saya, yuk kita berangkat ke restoran. Saya beresin nanti semuanya, saya simpan masuk ke kulkas. Saudara, dan waktu jalan ke kamar saya senggol mama saya dan bilang, mama gak marah. Mama masak segitu banyak dan gak dimakan. Saudara, dan perkataannya sampai hari ini ya terus membekas. Dia bilang gini, bagian kita melakukan yang terbaik. Perkara orang menerima atau tidak, itu bukan bagian kita. Dia bilang gak ada hakmu untuk marah. Karena hakmu adalah untuk melakukan yang terbaik. Saudara, itu kelihatannya sepele. Tapi itu sampai hari ini, saudara. Saudara, setiap kali saya menyiapkan apapun yang terbaik dan orang itu tidak mengerti atau orang itu tidak menerima, maka saya berkata, tidak ada hak saya untuk marah. Karena bagian saya itu yang penting. Saya sudah lakukan. Saudara, seumur hidup saya selalu dapat value demi value. Saudara, dan itu yang membuat saya sampai hari ini. Hari itu saya ikut perlombaan ya, saudara, seluruh Bandung, dan saya kalah. Saya kalah karena saya marah sama mama saya. Jadi itu perlombaannya merangkai bunga, saudara, dan saya dan adik saya Pak Daniel ikut. Kami sama-sama ikut, saudara ya. Saudara, adik saya walaupun laki, Pak Daniel itu suka merangkai bunga. Mama saya jago banget merangkai bunga. Jadi kami berdua ikut. Nah, persoalannya adik saya itu nurut banget sama mama. Saudara, jadi mama saya bilang begini, gini ya Den, ini pokoknya sampai saya tuh kalau lihat mama saya itu ajaib banget deh. Saudara, jadi bunga, saudara itu kan ada busanya ya. Dan di busanya itu sudah dikasih nomor sama mama saya. 1, 2, 3, 4. Di bunganya, saudara itu juga sudah dikasih nomor, saudara. Jadi sebenarnya itu bukan merangkai bunga, tapi mencocokkan nomor, saudara ya. Karena nomor 1 tancap ke nomor 1, nomor 2 tancap ke nomor 2. Adik saya dengan senyum bilang, beres Ma, pokoknya aku tinggal tancap ya, gunting pura-pura dikit-dikit semuanya, kemudian tancap sesuai nomor. Mama saya bilang, iya. Tapi begitu mama saya mau lakukan ke saya ini kan anak keras kepala. Saya bilang, enggak, saya bisa sendiri. Saya maunya begini, saya bisa sendiri. Mama gak usah ikut campur. Akhirnya kami perlombaan, saudara, adik saya juara. Saya gak juara sama sekali, saudara. Saudara, adik saya juara 1, saudara. Wah, pulang bawa piala. Saya panas banget, saudara. Saya bilang itu mama yang merangkai, bukan dia. Saya ya panas banget, saudara. Karena saya merasa itu mama saya yang kan cuma 1, 2 tinggal nancepin sesuai nomor, saudara ya. Saudara, terus padahal ya gak sesimpel itu. Walaupun nancep kan harus ada arahnya dan sebagainya ya. Saudara, terus saya pulang marah. Dan mama saya cuma nanya gini, kamu belajar apa dari kekalahanmu? Saya biasanya terlalu gengsi dan saya biasanya masuk kamar dan bilang gini, gak tahu. Tapi nanti sore saya akan keluar setelah saya waras, saudara ya. Dan saya bilang sama mama saya terlalu sombong.
Saya nggak mau dibantu. Saya juga nggak mau belajar dari mama. Dan saya bilang, saya merasa bisa. Dan yang lebih lagi saya iri waktu adik saya menang. Terus mama saya bilang, bagus kan? Kamu belajar banyak. Ya udah, enggak apa-apa. Yang penting kamu belajar. Saudara, itu value. Nah, dalam hidup ini ada banyak orang yang tidak pernah belajar. 10 kali jatuh dalam perzinahan, gak pernah belajar. Saudara, 10 kali jatuh dalam hutang, gak pernah belajar. Saudara, dia berantem sama suami, gak pernah belajar. Saudara, dia menghadapi anak, tidak pernah belajar. Saudara, dia ada di kebaktian, pulang juga gak pernah belajar. Saudara, kok gak bisa jadi pemimpin? Mari mulai dari hidupmu belajar tentang value. Dan sampai selamanya. Saudara, nomor 5, memberi visi. Dan membuat semua bersatu dan maju. Kejadian 11 ayat 6. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Kisah Rasul 4:31, saat mereka sedang berdoa tiba-tiba bergoncang dan goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua kepenuhan Roh Kudus dan terus melanjutkan pemberitaan firman seperti tadi yang dikatakan oleh WL. Firman Tuhan tanpa rasa takut. Saudara, setiap ada persatuan, selalu ada keajaiban. Setiap ada persatuan, selalu ada lawatan. Setiap ada persatuan, selalu ada hasil yang luar biasa. Tapi persoalannya, apakah kita ini pembawa persatuan atau pembawa perpecahan? Seorang pemimpin kok bisa bawa persatuan? Saudara, kalau orang bilang begini sama saya, Bu, saya ini nggak diterima. Ya, mereka yang satu ini nggak suka saya, yang satu ini seringkali ya marahin saya. Sudah pasti yang bermasalah siapa? Orang itu. Sesimpel itu. Saudara bilang, Bu, enggak Bu, pemimpin saya pilih kasih. Memang semua orang tidak ada yang bisa sama rata, enggak ada. Tapi perkara engkau dikasihi atau tidak, itu pasti masalah pribadimu. Itu pasti. Saudara bilang gini, saya beda banget sama istri saya, jadi karena itu saya berantem. Enggak. Perbedaan selalu ada. Tapi perbedaan bisa memperkaya kita atau memisahkan kita. Itu pilihan saudara. Ya, jadi enggak usah pakai alasan. Saya sama suami saya beda bumi langit. Tapi itu memperkaya kami, memperkuat kami. Saudara, soal komputer saya nggak bisa. Suami saya sudah ngajarin anak-anak dari umur 1 tahun. Makanya anak-anak saya semua jago komputer. Saudara, soal rohani itu urusan saya. Makanya saudara, anak-anak saya cukup kuat soal rohani. Saudara, soal ngomong di depan, anak-anak saya ajarin. Tapi soal saudara ya olahraga saya sama sekali nggak bisa. Tapi semua anak saya jago olahraga. Karena suami saya ngajarin. Saudara, perbedaan tidak boleh memisahkan kita. Nah, kalau engkau jadi pemimpin, engkau harus bisa mempersatukan semua. Saudara, saya dulu di Belanda punya 5 pemimpin. Saudara, dan 5 pemimpin yang berbeda. Dan untuk menyatukan mereka saya harus lobbying satu demi satu. Tapi saya bersyukur itu membuat saya makin hari sampai hari ini. Saya menyatukan begitu banyak hal, begitu banyak orang di Mahanaim. Ini kalau istilah saya nih, maaf, istilah saya kadang-kadang kasar. Saudara, di Mahanaim itu kayak kumpulan penjahat, saudara binatang, buas, saudara ya. Dan kumpulan, saudara cendekiawan dan saudara orang-orang dengan segala macam latar belakang. Nyampur jadi satu antara binatang buas dengan domba yang tidak saudara ya punya senjata. Tapi juga nyampur antara cendekiawan saudara dengan saudara preman yang pakai pisau.
Saudara itulah Mahanaim, saudara. Saudara, dan saya selalu bilang begini, itu coba dibiarin tanpa pawang, dalam sehari bisa terjadi pertumpahan darah, saudara. Karena perbedaannya itu mengerikan satu dengan yang lain. Bahasanya sangat berbeda satu dengan yang lain. Ya. Makanya saya suka kadang-kadang guyon. Ya, kalau saya pergi saya suka guyon sama beberapa pemimpin, Ibu Puji, Saudara Kak Steve, Pak Luki, saya suka ngomong gini. Ingat ya, pawangnya pergi, banyak binatang buas di tempat ini. Ya. Jaga baik-baik, ya, jangan sampai terjadi pertumpahan darah karena pawangnya pergi. Saudara, kenapa? Karena sangat berbeda. Tapi kalau tidak ada perbedaan itu, kita tidak bisa melayani seluas ini. Hari ini pelayanan kita dari tingkat paling bawah sampai raja-raja. Dari para orang yang tidak suka sekolah sampai S3. Karena apa? Perbedaan. Ya, saya berdoa, jadilah pemimpin yang bisa menyatukan visi. Jadilah pribadi yang membawa persatuan dan bukan membawa perpecahan. Saudara, yang keenam, menempatkan sesuai pada kemampuan. Ada bermacam-macam karunia, tapi satu roh yang sama. Roh Kudus diberikan pada setiap kita dengan cara yang spesial demi keuntungan semua. Dan inilah, dialah yang memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kita lihat ya. Nah, saudara, semua ini ada macam karunia masing-masing. Mungkin ada karunia memberi, ada karunia memimpin, ada karunia melayani. Saudara, dan tidak usah iri. Yang penting saudara harus tahu destiny saudara. Dan berdirilah di tempatmu masing-masing. Ya, karena waktu saya nggak jelaskan pelayanan rasul dan sebagainya. Dan terakhir, saudara, Filipi 4. Mari berbagi kasih, iman, harapan, berkat, dan masa depan. Seorang pemimpin, saudara, dia harus bisa berbagi kasih. Dia harus bisa membagikan iman. Dia harus bisa membagikan harapan. Saudara, dia harus bisa membagikan berkat. Dan dia harus bisa membagikan masa depan. Saya berdoa, di sini akan jadi pemimpin. Baik di skala rumah tangga, saudara, pelayanan, penari, di pekerjaan, di kampung, di RT. Saya masih ingat hal kecil soal membagi berkat, saudara. Saudara, hari itu saya pindah ke Kemang Pratama. Dan Kemang Pratama belum jadi seperti sekarang, kosong sekali, saudara. Cuma beberapa rumah. Saudara, dan setiap sore, waktu itu saya masih punya bayi, Stephen masih 6 bulan, saya bawa kereta dorong. Dan di dalamnya itu saya isi banyak. Saya isi kadang-kadang buah, saya isi kadang-kadang roti, saya kasih kadang-kadang kaset. Dulu masih zamannya kaset, saudara ya. Kaset khotbah, saudara. Dan saya jalan. Saudara, dan setiap kali saya ketemu orang, saya sapa. Kalau orang itu agama lain, saya bilang, Bu, kenalin, saya tinggal di situ. Bu, kebetulan nih saya bawa kue sedikit ya, Bu. Gitu. Kalau saudara yang Kristen, saya akan bilang, kenalin, saya ini hamba Tuhan. Ini sekalian ada kaset khotbah, siapa tahu memberkati. Saudara, hanya dalam waktu 2 bulan, saya sudah punya persekutuan di rumah saya dari berbagai agama. Dan saya sudah dianggap pemimpin. Saudara, tidak ada yang ngangkat, saya juga tidak mengangkat. Tapi mereka ada masalah apapun. Saudara ya, ada masalah anak, ada masalah sakit, ada masalah dengan suami, ada tidak punya duit, akan datang ke saya minta didoain. Dari semua agama. Saudara, sekali lagi, orang tidak butuh, saudara, ya, seorang pemimpin yang
cuma bisa menuntut. Tapi banyak orang butuh diberikan kasih, diberikan harapan, diberikan iman, diberikan berkat dan masa depan. Mari kita berdoa. Kita mau nyanyikan, saudara. Sekali lagi, Tuhan memegangku dan memberiku kemenangan. Dan biar saudara semua ada di jalan kemenangan. Dan saudara, saya minta WL dan semua singer Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memegangku. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Biar kemenangan, kasih dan kekuatan biar mengalir dan mengalir. Yesus memegangku. Hamba berdoa buat roh kepemimpinan. Hamba berdoa buat kasih, berkat dan karunia. Hamba berdoa biar turun mujizat dan kekuatan di tempat ini. Engkau yang punya masalah, biarkan masalah membangunmu menjadi pemimpin besar. Memegangku, kiada terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Biar di tempat ini apapun yang dialami anak-anakmu, itu membangun mereka, menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang kuat. Biar mereka berjalan dengan Engkau. Mereka belajar dan melihat kasih dan tangan-Mu. Mereka menjadi seorang yang mempersatukan, menjadi seseorang yang berdiri buat bangsa, menjadi seorang yang kuat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Hamba berdoa buat gereja di tempat ini bangkit, menjadi kuat, menjadi saksi, menjadi pemimpin dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Amin.